Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa kepada Tuhan. Ya Bapa kami yang ada dalam surga, pagi hari ini Bapa kami sangat yakin dan percaya bahwa Engkau ada di tempat ini. Engkau ada bersama-sama dengan kami ya Bapa. Dan kami sangat yakin dan percaya Tuhan, bahwa saat ini kami akan menyembah Allah yang hidup, Allah yang selalu bersama-sama dengan kami di setiap musim kehidupan kami ya Bapa. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu menggendong dan menggandeng tangan kami, dan Allah yang tidak akan pernah membiarkan kami jatuh, bahkan tidak akan meninggalkan kami di masa sesulit apapun itu. Pagi hari ini Tuhan, kami akan bersama-sama memuji dan meninggikan nama-Mu. Biarlah Tuhan, kami dapat memberikan yang terbaik Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Takut kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Daku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Tiadaku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang
Dengan lembut kita katakan, banyak hal takut ya Yesus akan masa menjelang, tapi terangmu bagiku kini. Tangan Tuhan, dengan yakin kita katakan lagi, banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terangmu bagiku kini. Tangan Tuhan, tapi terangmu, tapi terang bagiku kini. Tangan Tuhan yang pegang, tapi terang, tapi terang bagiku kini. Tangan Tuhan yang pegang. Oh Yesus Tuhan, haleluya. Oh Tuhan, kami yakin Bapa, Kau selalu ada bersama dengan kami. Haleluya. Oh Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, Kau Allah yang hidup Tuhan. Kau Allah yang hidup, selalu bersama dengan kami. Oh Yesus, haleluya Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, terima kasih. Hanya Kau yang layak kami sembah Tuhan. Hanya Kau yang layak kami tinggikan. Hanya Kau yang layak kami puji. Haleluya Tuhan, terima kasih. Oh Yesus, kami selalu yakin dan percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami ya Bapa. Setiap hari kami selalu kagum akan semua perbuatan-Mu kepada setiap kami Tuhan. Dan kami selalu yakin dan percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Itu yang kami yakini dan kami pegang sampai saat ini ya Bapa. Dan kami pagi hari ini Tuhan mau menyatakan di hadapan-Mu ya Bapa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, ku kagum, ku kagum hormat akan Engkau. Ku
bangkit berdiri sama-sama kita katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mau bersorak-sorai memuji nama-Mu ya Bapa. Buat Bapak Ibu yang siap memuji nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Masih semangat Bapak Ibu? Ya, mari kita memuji Tuhan. Kita katakan datang ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang perkasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menyanyi di hadapan-Nya. Umat-Nya bersuka datang pada Tuhan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai dan bernyanyi di hadapan-Nya. Umat-Nya bersuka. Ku mau beri korban syukur. Saya persilakan untuk yang bertugas kolektan. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai dan menari di hadapan-Nya. Umat-Nya bersuka. Ku mau beri korban, ku mau beri korban syukur padanya. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai dan menari di hadapan-Nya. Umat-Nya bersuka, umat-Nya bersuka. Umat-Nya bersuka. Sekali lagi, umat-Nya bersuka. Umat-Nya bersuka. Saya persilakan untuk duduk kembali. Ya, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
Kita mau sama-sama mengatakan bahwa Engkau Bapa yang selalu mengasihi setiap kami. Kau tidak pernah memandang siapa kami, dan Kau selalu mengasihi kami dengan sepenuh hati. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajarkanku melewati badai langit biru. Engkau yang buat kami kuat Tuhan, Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajarkanku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku, saya serahkan kepada hamba-Nya, mengerti bahasa tetesan air mata,
Bapa, Bapakku yang baik, Kau sungguh baik. Bapak yang baik, kami hari ini bisa datang bersama-sama untuk datang muliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan, dan juga mau mendengarkan firman Tuhan. Dan kesempatan yang baik ini kami syukuri karena kami tidak tahu apa yang kami perbuat hari ini sebelum firman-Mu telah mengajarkan kepada kami satu jalan kehidupan yang benar. Kami sangat bersyukur bahwa Tuhan selalu peduli dalam hidup kami, agar kami jangan terperangkap oleh jerat-jerat yang ada di dunia ini. Dan kebenaran-Mu itulah yang memerdekakan kami. Terima kasih Bapa, kami telah menyediakan hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Assalamualaikum. Ya, Tuhan sudah memberkati kita kembali. Kita juga masih dalam keadaan yang sehat-sehat. Ya, kita bisa beraktivitas, ya, dan kita bisa beribadah ini, ya. Puji nama Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu Saudara yang di rumah, saya harapkan juga dalam keadaan yang sehat, ya, terpelihara oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Mari saudara Bapak Ibu, kita kembali perhatikan sekarang kita melihat kekayaan dan kebenaran, ya, kekayaan dan kebenaran, ya, apa yang dibicarakan secara singkat, ya, oleh firman Tuhan. Kita membaca atau membuka Amsal pasal 11, Amsal pasal 11 ayat 4 dan 28, ya, 4 meloncat 28. Amsal pasal 4 pasal 11 maksudnya, pasal 11 ayat 4 dan 28. Kalau sudah bisa atau bisa didapatkan, mari kita baca. Saudara juga boleh membaca. Kita baca sama-sama perlahan-lahan. 1, 2, 3. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, kebenaran melepaskan orang dari maut. Ya, ayat 28. Ya. 1, 2, 3. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Amin. Ya, ini tadi tentang kekayaan atau harta, atau juga, ya, apalagi, ya, ya, duniawi, ya, benda-benda duniawi, gitu, ya. Nah, dikatakan oleh Amsal, jadi kemurkaan itu, pada hari kemurkaan harta tidak berguna, ya. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, ya. Kemurkaan
ini memang nyata ya. Kemurkaan ini tentu saja suatu marah yang sangat marah ya, yang akan diberikan oleh Tuhan kepada umatnya ya. Jadi zaman purba sudah nyata ini ya. Kemurkaan itu sudah nyata, marahnya Tuhan itu sudah nyata dan memang beralasan ya. Mengapa sih Tuhan menciptakan kita kok bisa tidak berbuat apa-apa, kok tidak diberi kebebasan apa saja yang kita mau ya. Kok mendadak kalau kita salah kok dimarahi ya, sampai-sampai murka begitu. Yaitu satu reaksi dari Tuhan ya, bahwa umat yang diciptakan itu ya, segala perbuatannya itu tidak dikehendaki Tuhan atau itu menyimpang dari maksud Tuhan gitu loh ya. Maksud Tuhan tidak menyuruh itu ya, tapi orang-orang itu, manusia itu mengerjakan yang seperti itu ya. Di dalam Bilangan 16 ayat 49, saudara nggak usah dibaca di situ, bahwa itulah murka Tuhan karena umatnya berbuat salah sehingga Tuhan murka ya, sampai bukan 1-2 orang, bahkan ribuan orang ya. Karena apa? Karena semua sudah melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki Tuhan, melanggar perintah Tuhan ya. Walaupun pada saat itu ya, di dalam hidup memang di dalam hidup yang apa ya, yang di Patara itu ya, siapa sih tahan seperti itu ya. Tapi Tuhan menghendaki ya supaya orang-orang itu, Israel itu nuruto gitu loh ya, manuto. Tuhan itu akan membuat sesuatu yang baik, mbok manuto gitu loh ya. Tapi umat itu menyimpang ya dari apa yang Tuhan mau gitu. Padahal Tuhan sudah menunjukkan segala perbuatannya melalui hal-hal mujizat-mujizatnya, berlangsung kepada orang lain, berlangsung terjadi kepada umat itu sendiri. Tapi mereka kok tidak percaya kepada Tuhan yang memimpinnya itu ya. Maka Tuhan sangat sakit hatinya. Sudah diperingatkan ya berkali-kali, tapi masih tetap melakukan yang itu ya. Tuhan lalu murka kepada mereka itu ya. Jadi murka itu memang ada ya sebagai balasan bagi yang melakukan yang jahat ya itu. Jadi karena melakukan yang jahat itulah Tuhan murka. Bukan mendadak Tuhan itu murka seperti itu ya, tetapi sudah melalui peringatan-peringatan ya, berulang kali ya. Dalam hal ini umat itu masih tetap tegar ya, tengkuknya, keras hatinya ya, tidak mau diperingati ya, sehingga terjadilah murka Tuhan ya. Itu juga terjadi di rumah kita masing-masing ya, di keluarga kita ya. Kalau kita memperingati anak kita, memimpin anak kita, nggak mau, kita jadi jengkel gitu ya, itulah seperti itu ya. Ya, seperti itu. Jadi kita pun bisa melakukan hal yang seperti itu. Nah, harta tidak akan bisa menolong. Karena apa? Karena Tuhan tidak bisa disogok, Tuhan tidak bisa dibayar ya. Tuhan tidak bisa diiming-imingi ya. Ya karena semuanya itu miliknya Tuhan. Semuanya itu ya, Tuhan yang menjaga. Tuhan tidak menginginkan apa-apa dari umatnya, tapi Tuhan menginginkan satu
keinginan bahwa umat itu setia, manut kepada Dia yang sudah memberikan arahan-arahan atau hukum-hukumnya itu. Ya. Ya. Jadi, kekayaan sebagai harta milik, ya, atau milik kita, ya. Dalam hal ini kita bukan memiliki, hanya kita mengelola miliknya Tuhan. Jadi kekayaan harta itu sebenarnya bukan milik kita, itu tetap miliknya Tuhan. Hanya kita yang mengelola, diberi wewenang, kuasa untuk mengelola miliknya Tuhan. Ya. Jadi tidak kita miliki. Buktinya apa? Kalau kita meninggal, ya kita tinggalkan, tidak mengikuti langkah-langkah kita ke kuburan ataupun nanti di mana kita berada di dunia yang lain itu tidak mengikuti, ya, tetap ada di dunia. Ya. Seperti pada masa yang pertama kali, kan manusia yang pertama itu ditempatkan di Eden, di Taman Eden, bukan untuk memiliki Eden, bukan untuk memiliki apa yang ada di dalam taman itu, tapi kelolalah, usahakanlah, kan gitu ya. Di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat berapa ya? Ayat 15 di sana dikatakan bahwa kelolalah ini, peliharalah ini, usahakanlah Taman Eden ini supaya tetap keadaannya, ya. Jangan kotor, jangan rusak, kan gitu. Hanya mengelola. Jadi manusia diberikan hak untuk mengelola. Apakah sekarang ini demikian? Iya. Tuhan juga berfirman kepada kitab nabi-nabi atau melalui nabi-nabinya, semua yang ada di bumi ini, termasuk bumi ini, langit, itu miliknya Tuhan. Nah, kita tidak bisa memiliki apa-apa. Kita hanya mempunyai kuasa untuk mengelola, berusaha, mengusahakan. Bekerjanya, kita pekerjanya gitu. Kita abdinya, kita pesuruhnya untuk merawat apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Sebagai lazimnya kita, ini milikku, ini rumahku, ini sepeda motorku, ini televisiku, kan gitu. Tapi sebetulnya itu kita hanya mengelola. Karena itu, kalau kita mempunyai sesuatu milik, ya, Tuhan juga pernah mengajarkan, ya, berbuatlah baik kepada sesamamu, kan gitu. Jadi tidak usah kita kuasai sepenuhnya, tidak. Tapi sebagian untuk sana, sebagian untuk si miskin, sebagian untuk lagi dikembalikan kepada pekerjaan atau pelayanan di dalam Tuhan. Ya itu semua, itu adalah pengelolaan kita. Ya. Kalau gereja misalkan urunan apa-apa untuk membeli sesuatu, inventarisasi atau untuk hiasan-hiasan di dalam gereja, dari mana? Bukan uangnya Pak Pendeta, ya, bukan uangnya pengurus gereja, tapi uang dari jemaat yang terkumpul itu untuk dikelola. Maka itu kita memberikan sebagian dari apa yang kita kuasai untuk lain-lain di luar kebutuhan kita sendiri secara pribadi. Ya, seharusnya memang seperti itu, ya. Tapi karena salah kaprahnya,
keinginan dan nafsu kita ini, maka apa yang kita usahakan dan itu datang kepada kita, itulah menjadi milik kita, hak kita. Ya. Kalau itu dicuri orang, ya saya lapor kepada polisi kan gitu. Atau kita cari kalau hilang. Atau kalau hilang gitu, pindah ke tangan orang lain, ya hati kita jadi sakit. Kenapa? Di mana hartamu, di situ hatimu. Ini kelirunya itu di situ. Karena merasa memiliki, itu hakku kan gitu. Mari kita pikirkan. Ya, silakan Bapak Ibu atau Saudara memikirkan rumah yang kita tempati itu. Ya memang kita beli dari uang kita. Dari kita bekerja untuk membeli itu. Ya. Maka itu kita kelola itu. Tuhan mengatakan, ya, berilah tumpangan kan gitu. Berilah tumpangan kepada orang yang memerlukan, ya kan gitu. Jadi sudah diatur sendiri-sendiri oleh Tuhan tentang harta milik yang kita kuasai. Ya. Sebenarnya menurut pemikiran Tuhan itu adalah kita hanya mengelola saja. Ya. Sedangkan yang ada di dalam kebenaran itu adalah tatanan kehidupan yang diatur oleh Tuhan. Ya. Supaya hidup kita ini sesuai dengan tatanan yang diatur atau diberikan oleh Tuhan. Hidup itu gini loh, ya. Karena hidup itu sudah aku berikan. Sumber kehidupan itu Tuhan, kita diberikan sebagian dari sumber itu, kita hidup, ya. Maka hidup kita tentu harus menurut pikiran, angan-angan Tuhan atau kehendak Tuhan, ya itulah sebagai tatanan hidup kita ini, supaya kita mempunyai hidup yang tertib, tidak semrawut. Ya. Manusia pun meniru, kalau mendirikan rumah tangga punya aturan di rumah, mendirikan perusahaan ada aturan di perusahaan. Mendirikan sekolah ada aturan di sekolah. Di mana-mana ada aturan-aturan supaya orang tertib gitu. Nah, inilah turunnya ke situ. Siapa yang melanggar tatanan ini tentu ada sanksinya atau ada hukumnya. Itulah timbulnya kemurkaan. Jadi harta yang kita miliki ini, ya seharusnya bagaimana mengelola harta supaya tatanan kehidupan kita menghadapi harta yang kita kelola ini, ya, tidak semrawut tapi tertata dengan baiknya. Kalau itu semrawut, tidak ada tatanan, ya itulah namanya korupsi kan gitu. Bisa mempergunakan seenaknya sendiri, ya, maka itu ada tatanan ini. Ya. Nah, ya. Maka itu dalam hal ini jangan kita menggantungkan hidup kita ini kepada harta. Kalau kita menggantungkan diri kepada harta, maka harta itu tidak akan bisa menyelamatkan kita. Harta itu tidak akan bisa melindungi kita. Harta itu tidak bisa menggagalkan segala perkara yang harus kita hadapi. Ya harta. Tapi ya ada uang bisa beres semuanya. Ya itu adalah penyimpangan-penyimpangan yang seperti itu. Tapi sebetulnya
kita tidak bisa hal-hal seperti itu, ya. Dan milikilah, jangan janganlah mengandalkan, ya, dengan harta karena kita akan hancur, ya. Tetapi kebenaran itulah, ya, yang menumbuhkan kita seperti daun muda. Artinya di situ ada harapan, ada satu keindahan, ya, ada satu pertumbuhan, ya, ada yang sangat menyenangkan. Itulah kebenaran yang kita miliki, yang sedang menguasai diri kita. Nah, itu kita tidak bergantung kepada harta, tapi kebenaran itulah yang harus kita upayakan. Bagaimana kita bisa hidup di dalam tatanan yang benar. Ya, jadi harta tidak akan bisa, tidak ada hubungannya lagi dengan murka Tuhan untuk menengahinya, gitu. Enggak, ya. Tapi kebenaran inilah yang akan bisa membereskan, ya, segala sesuatu yang harus kita hadapi. Nah, jadi harta dan kebenaran, ya, semuanya bisa datang kepada kita, semuanya bisa kita upayakan, semuanya bisa kita miliki. Nah, tergantung bagaimana kita mengelolanya, harta dan kebenaran itu. Ada kebenaran, tapi kalau kita salah melakukannya, ya kita juga salah langkah nanti, ya. Maka kebenaran harus melakukan dengan step-step yang benar itu. Maka itu, karena kita tidak bisa bergantung lagi kepada harta atau kekayaan, dan kita perlu memiliki kebenaran itu, maka itulah pentingnya kedatangan Yesus dalam lawatannya ke dunia sebagai juru selamat. Ya. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kebenaran itu apa sih? Ya. Kita kan tidak tahu kebenaran itu apa. Ya, tahu. Sebab masing-masing mempunyai kebenaran sendiri. Misalkan di timur saya mendapatkan cerita dari seorang teman waktu masih muda-muda gitu. Dia bercerita, dia mengatakan gini, kalau di timur, di daerah timur seperti Indonesia ini, kalau orang kentut, ya, itu kan kalau ada kerumunan, ya, di dalam, misalkan dalam ruangan, ya, bagaimana, kita tahan atau kita keluar, jangan sampai dibiarkan, ya, itu mengganggu, dan itu katakan orang itu kurang sopan, kan gitu. Nah, kalau di barat, biar enggak apa-apa katanya. Kayak dia pernah ke sana, kalau ingin gitu, walaupun dalam lingkungan, ya sudah, keluarkan aja. Nah, itulah seperti itu. Tapi ada hal-hal yang lain lah seperti itu. Jadi beda budayanya. Nah, itu. Ya. Di manakah kebenaran? Itulah kebenaran masing-masing. Nah, tatanan hidup kita yang benar tidak bisa kita pegangkan atau tidak bisa kita mengikuti kebenaran masing-masing, kebenaran diri sendiri, nggak bisa, ya. Karena ini ada hubungannya dengan murka tadi, kemurkaan Tuhan. Maka itu kita perlu mencari atau mendapatkan kebenaran yang dari Tuhan, tatanan yang benar dari Tuhan. Itulah kebenaran yang mutlak. Kebenaran yang harus kita miliki, bukan bener ya wae dhewe, tidak.
tapi kebenaran yang menyeluruh, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Itulah kebenaran yang harus kita upayakan untuk kita miliki, untuk kita kenakan di dalam hidup kita ini. Hal itu bisa kita temukan kebenaran seperti itu kalau Yesus datang ke bumi ini. Jadi kita memerlukan Tuhan datang, Tuhan melawati bumi, yaitu Natal itulah. Ya. Kita tahu tentang kebenaran itu. Nah, sekarang kita baca di sini. Yohanes 18. Yohanes 18 ayat 37 dan 38. Yohanes pasal 18 ayat 37 dan 38. 1, 2, 3. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Ya, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." 38. Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Di sini katakan Pilatus, apakah kebenaran itu? Nah, nyata bukan? Raja dunia ini tidak tahu kebenaran. Maka itu dia tanya, apakah kebenaran itu? Orang-orang dunia tidak tahu kebenaran. Taunya kebenaran tentang diri sendiri. Ini bakal pikirkan nanti saudara bisa memikir lebih dari ya. Ternyata dia sebagai raja, tidak mau wilayah kecil, tidak apa-apa, ya. Dia sebagai pemimpin atau sebagai raja menguasai negara atau suatu wilayah. Ya. Dia mempunyai tatanan kebenaran. Bagaimana rakyat menghadapi raja, bagaimana raja mengatur rakyatnya, bagaimana raja mengatur rakyatnya. Itu ada tatanannya, ada kebenarannya. Rakyat yang tinggal di dalam negara ini bagaimana hidup untuk menjaga negaranya supaya tetap aman, supaya semua orang bisa hidup secara bersama-sama. Itu ada tatanannya, ada kebenarannya untuk mengatur negara dan kehidupan rakyat maupun raja supaya bisa saling komunikasi, saling berhubungan. Kalau raja membutuhkan rakyat, rakyat juga membutuhkan raja. Dan raja di situ bertindak sebagai hakim juga untuk menyelesaikan segala perkara yang tidak beres, perkara yang tidak benar, untuk dihakimi supaya ada yang benar, ada yang salah. Jadi Pilatus ini tahu tentang kebenaran. Itulah kebenaran yang ada di dalam negara itu, yang ada di dalam kuasanya. Tapi setelah menghadapi Yesus, dia mengatakan, apakah kebenaran itu? Karena aku melihat dia tidak ada salahnya. Di ayat 38.
Aku datang ke dunia ini. Aku datang ke dalam dunia ini supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Nah, ini. Jadi Yesus mengatakan, aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Maka itu ada tanda-tanya, apakah kebenaran itu? Bukankah aku sudah melakukan yang benar? Mengatur rakyat dengan benar, mengatur negara benar, menarik pajak dengan benar, kan gitu. Tapi dia tercengang tatkala Yesus mengatakan, aku akan memberi kesaksian tentang kebenaran. Itulah aku datang ke dunia. Ini yang kita temui. Jadi kita tidak punya kebenaran sebenarnya. Kita baru tahu tentang kebenaran melalui Yesus Kristus. Walaupun itu sudah diundangkan oleh disampaikan oleh nabi-nabi yang dulu gitu. Tapi tetap orang tidak tahu. Nah, inilah dia memberikan kesaksian. Dia sendirilah itulah kebenaran, karena akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Di situ kebenaran. Pilatus sendiri baru tahu. Ya. Dia tidak punya kesalahan, dia tidak ada kesalahan. Nah, itulah dia membuktikan bahwa di dalam dirinya ada kebenaran. Kan Bapak Ibu, ada yang masih bingung dalam hal ini. Ya. Inilah kata-kata tentang dialog antara Pilatus dengan Tuhan Yesus pada saat itu. Karena dirinya atau Yesus itu di dalam dirinya atau dirinya itu adalah kebenaran. Dialah sumber kebenaran. Dialah wujud kebenaran itu. Maka Pilatus tidak bisa membuktikan bahwa di dalam Yesus itu ada kesalahannya. Justru dia mengatakan tidak kudapati kesalahan. Dia sebagai hakim, ya. Hakim kalau sudah mengatakan aku tidak mendapatkan kesalahan, berarti orang itu benar. Walaupun dituduh salah. Natal sungguh indah bagi kita. Ya. Bukan saja Yesus akan menyelamatkan umat manusia dari dosa, tapi dia menyatakan kebenaran. Jadi kalau kita memiliki Yesus, kita memiliki kebenaran. Maka itulah kita kalau kita percaya kepada Yesus, kita mengundang, ya Tuhan Yesus, masuklah dalam hati. Tinggallah di dalamku supaya kebenaran itu nyata. Aku dipimpin oleh kebenaran, aku dikuasai oleh kebenaran, sebab kebenaran sudah ada di dalamku. Maka patutlah kita selayaknya kita melakukan yang benar. Apa yang harus kita lakukan yang benar? Ya kalau kita bekerja, kerjalah yang benar. Kalau kita berjalan, berjalanlah yang benar. Kalau kita berumah tangga, berumah tanggalah yang benar. Kalau kita berbisnis, berbisnisnya yang benar. Kalau kita mempunyai timbangan, pakailah timbangan yang benar. Inilah kebenaran, Bapak-Ibu. Jadi Natal mendatangkan kebenaran. Mencelik kita tentang kebenaran. Bukan kebenaranku. Bukan karena pikiranku, bukan karena perbuatanku. Itu semuanya adalah karena Kristus yang ada di dalam kita. Kalau kita melakukan kebenaran, itu bukan kekuatanku lagi, bukan pengetahuanku lagi, tapi aku digerakkan oleh kebenaran yang ada di dalam aku ini.
Itulah kebenaran yang dimaksud oleh supaya kita bisa menggantungkan diri kita tentang kebenaran dan kita bisa menjadi seperti daun yang muda atau membebaskan kita dari kematian, dari Amsal tadi ya, kebenaran yang seperti itu yang dimaksud oleh itu Tuhan ya. Kebenaran dari sumbernya Tuhan, bukan sumbernya diri kita sendiri ya. Bukan sumber dari dunia ini, karena akan lain ya, sebab Yesus telah menyatakan akulah kebenaran. Tidak ada lagi orang yang berani mengatakan demikian ya, ini sumber kebenaran itu ya. Itulah yang harus kita usahakan ya. Usahakan Yesus untuk tinggal di dalam kita ya. Kalau Yesus mengatakan, Alkitab mengatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat ya, hari inilah hari yang menyelamatkan kita tatkala kita mendengar firman itu ya, hari inilah kita tahu kebenaran itu. Hiduplah di dalam Yesus Kristus supaya kita tidak melakukan yang aneh-aneh ya. Yesus telah mengajarkan kita dan Kristus yang membawa kita untuk berjalan di dalam kehidupan itu, pasti kita ada di dalam kebenaran itu ya. Kita ganti Matius 16 ayat 26. Matius 16 ayat 26 ya, kita baca lagi 1, 2, 3. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Nah, mendapatkan dunia ini, artinya kekayaan dunia ini, mendapatkan harta dunia ini sebanyak-banyaknya, apa gunanya kalau nyawa kita akan hilang, artinya tidak selamat gitu. Kita tidak akan bisa lagi bergantung lagi dengan harta dunia, dengan duniawi kita ya. Kita tidak bisa berlindung di sana ya. Amsal mengatakan benteng yang kuat yaitu adalah hartanya. Anggapannya orang kaya. Tapi kalau kekayaannya ludes gimana? Kalau dia dilanda oleh gempa, apakah kekayaan itu bisa menolong? Apakah kekayaan itu bisa melindungi? Ya, hancur bersama-sama dengan bumi itu. Nah ini, kita tidak bisa atau berharap pada dunia yang kita miliki, harta yang kita miliki, emas perak yang kita miliki, nggak bisa. Yang bisa menyelamatkan itu adalah, atau menyelamatkan nyawa kita ini adalah kebenaran, itulah Yesus Kristus. Bapak-bapak yang terkasih, ya, dengan pengetahuannya sedikit ini, mari kita gali lagi lebih dalam lagi, banyak sekali ya hal-hal yang seperti ini ya. Ya. Tapi inilah mari kita kaitkan, karena bulan-bulan ini adalah bulan-bulan Natal ya. Ayo kita kaitkan kebenaran dan harta kita tentang hal Natal ini ya. Kita sudah semakin hari semakin memasuki hari Natal ya. Untuk seluruh umat di bumi ini merayakan bersama-sama ya. Yuk, jadi
di mana kita bisa hidup, ya, hiduplah di dalam kebenaran. Bergantunglah kepada kebenaran. Itulah Yesus Kristus yang tinggal di dalam. Ayo segala sesuatu kehidupan, ayo kita tatanan hidup kita ini harus sejalan dengan kebenaran atau sejalan dengan Yesus Kristus yang kita percayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Tuhan memberkati. Dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Terima kasih Bapa yang di surga, Engkau telah menunjukkan kepada kami tentang kekayaan dan kebenaran. Yang keduanya akan dihadapkan ke dalam kemurkaan Tuhan. Kami sudah diajari yang seperti ini. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, bahwa di dalam hari-hari kami tentu saja ada hal-hal yang menyimpang dari kebenaran. Tetapi Engkau telah mengajarkan kami sehingga kami bisa menginsafi atau menyadari akan hal kesalahan-kesalahan itu. Pada saat kami melakukan yang salah, Roh-Mu sudah mengajarkan kepada kami, memberi sinyal bahwa kami salah. Itulah yang kami alami setiap kali, dan kami tidak akan jatuh lebih dalam lagi. Sesaat Roh-Mu mengingatkan kami boleh bangun kembali. Kami telah menyadari dan kami mohon pengampunan daripada-Mu ya Tuhan. Dan kami sangat berterima kasih Engkau telah membuka tangan pengampunan itu setiap saat. Setiap kali kami meminta maaf atau meminta ampun akan segala kesalahan kami. Terima kasih atas kemurahan itu. Tuhan, Engkau akan mengajar kami terus untuk membuat langkah-langkah kami menuju kepada satu kesempurnaan di mana Tuhan, Engkau telah membawa kami ke jalan yang benar itu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa bersama-sama untuk negara dan bangsa ini Bapa. Kiranya terus tolong pemerintahan kami dan beri hikmat yang luar biasa lagi Bapa, supaya bisa
membawa negara ini keluar daripada segala kejahatan dan ditegakkan kebenaran-kebenaran yang agar kami bangsa yang hidup di dalam negara ini dapat merasakan aliran berkat Tuhan yang tercurah atas negara dan bangsa ini. Sebab Tuhan telah menempatkan kami di wilayah yang baik sekali. Di dalamnya terdapat banyak kekayaan dan harta yang belum sempat kami kelola. Dan Tuhan terus membawa kami untuk semakin mengerti dan semakin maju, untuk bisa membawa negara ini menuju negara yang terbangun dengan benar. Jadi negara Indonesia yang maju. Tuhan, tolonglah ketuk setiap hati dari bangsa ini untuk bisa mengelola kebenaran yang hakiki dari sumber kebenaran, supaya kami terbebas dari segala kejahatan-kejahatan ini. Dan di hari-hari ini Bapa, tolonglah kami semua untuk bisa mematuhi tertib kehidupan dalam melakukan protokol kesehatan, agar wabah pandemi COVID-19 ini bisa reda. Tolonglah Bapa, beri kami kekuatan untuk bisa melakukan tertib hidup yang baik. Bapak, terima kasih. Kami sangat bersyukur Tuhan sudah mendengar doa-doa kami, doa-doa gereja-gereja yang lain, dan doa gereja seluruh dunia ini, bahwa dunia ini sudah di dalam goncangan-goncangan kejahatan yang sangat biasa. Terima kasih Bapa, kasih dan anugerah-Mu. Dan sekarang saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Terimalah berkat yang dicurahkan dan hiduplah senantiasa di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus dari hari ini sampai kesudahannya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama yang diberkati Tuhan mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.